Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Saya doakan teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, dan juga semoga rezeki teman-teman selalu dilancarkan. Nah teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi terkait kabar terbaru proses penyaluran bantuan PKH. Jadi teman-teman, tepatnya di tanggal 13 Juni ini, kabar terbaru terkait bantuan sosial adalah kabar penyaluran bantuan PKH tahap kedua. Jadi di bulan Juni ini teman-teman masih proses penyaluran bantuan PKH tahap 2 ya. Jadi untuk proses penyaluran bantuan PKH tahap 3 belum ada informasi, dan kami sebagai pendamping PKH juga belum mendapatkan instruksi terkait update atau pemuktahiran data untuk persiapan proses penyaluran bantuan PKH tahap ketiga yang dijadwalkan akan terjadi penyaluran bantuan PKH tahap 3 tersebut itu kan masih bulan depan. Jadi sekitar Juli bulan depan itu. Nah, khususnya di bulan Juni ini masih proses penyaluran bantuan PKH tahap kedua. Dan alhamdulillah sekali di minggu ini teman-teman ada SP2D baru yang turun untuk para penerima bantuan PKH yang belum cair. Jadi untuk teman-teman yang bantuan PKH-nya belum cair, teman-teman tidak perlu terlalu khawatir, karena ketika teman-teman memang masih memiliki komponen penerima bantuan PKH, terus kemudian data teman-teman itu sudah valid, sudah padan, sudah perbaikan data, tapi bantuan PKH teman-teman belum cair, bisa jadi bantuan PKH teman-teman itu akan ikut penyaluran bantuan PKH termin terakhir ya di bulan ini. Proses penyaluran bantuan PKH tahap kedua teman-teman di minggu ini adalah untuk mereka yang belum cair, statusnya masih aktif sebagai penerima bantuan PKH, dan ada beberapa dari mereka yang dibukakan atau diberikan rekening baru. Jadi seperti data SP2D yang turun kemarin teman-teman, ternyata nama-nama penerima bantuan PKH-nya ini ada perubahan pengurus. Jadi yang awalnya mungkin pengurusnya itu istri ataupun suami, terus kemudian karena data mereka tidak bisa dipadankan sehingga dibukakan rekening baru untuk anggota keluarga yang lain. Terus kemudian ada juga yang status pengurusnya itu ada yang sudah meninggal, sehingga karena komponennya masih ada, jadi pengurus PKH-nya ini namanya dirubah dengan nama orang yang masih hidup, yang masih dalam satu KK dan sudah berusia 17 tahun. Nah kemudian nama-nama tersebut itu mendapatkan rekening baru, sehingga kami sebagai pendamping PKH akan mendampingi mereka untuk proses pengambilan rekening tersebut. Jadi seperti yang sudah saya bagikan minggu kemarin, saya sudah mendampingi beberapa KPM saya. Alhamdulillah mereka itu ternyata bantuan PKH-nya belum cair karena dibukakan rekening baru, sehingga kami dampingi sampai proses rekening baru tersebut didapat oleh mereka, dan kemudian mereka dapat mencairkan bantuan PKH-nya. Dan itu juga terjadi di minggu ini teman-teman. Jadi SP2D terbaru di minggu ini, alhamdulillah beberapa KPM PKH yang belum cair di tahap 1 maupun tahap 2 mereka juga dibukakan rekening baru, dan ada juga yang dibukakan rekening baru di bank lain. Jadi seperti di tempat saya ini kan selama ini proses penyaluran bantuan PKH-nya kan di Bank BNI, sehingga kemarin itu SP2D yang turun adalah mereka yang mendapatkan bantuan PKH-nya dibukakan rekening baru untuk bank yang berbeda, ada yang BRI, ada yang Mandiri, seperti itu. Untuk teman-teman yang belum cair PKH-nya, entah itu di tahap 1 ataupun tahap 2, teman-teman harus koordinasi dengan pendamping PKH. Dan nanti ketika para pendamping PKH tersebut itu mendapatkan SP2D terbaru terkait nama-nama yang belum mendapatkan rekening, maka kami pasti akan menghubungi KPM tersebut dan kami bantu sampai bantuan PKH-nya bisa tercairkan. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, untuk proses penerimaan bantuan PKH sendiri memang terminnya banyak, dan penyalurannya ini tidak bisa serentak, sehingga ketika ada permasalahan bantuan PKH belum cair, maka bisa jadi ikut pencairan di termin-termin yang lain, seperti itu. Tetap sabar saja dan ditunggu informasinya.
Kemudian teman-teman, untuk proses penyaluran bantuan PKH tahap 2 ini masih belum mengikuti SK terkait usia produktif ya. Jadi untuk teman-teman yang usianya itu di bawah 40 tahun untuk penerima bantuan PKH tahap 2, ketika memang data PKH teman-teman itu masih aktif sebagai penerima bantuan PKH dan ada di SP2D penerima bansos PKH, maka teman-teman masih bisa mencairkan bantuan tersebut. Jadi untuk di bulan Juni ini belum ada graduasi atau belum ada peserta penerima bantuan PKH yang dikeluarkan karena usianya masih usia produktif. Karena seperti yang disampaikan Bu Risma kemarin, bahwa proses graduasi terkait para penerima bantuan PKH yang usianya itu adalah usia produktif atau keluarga muda, sebutannya seperti itu, usianya di bawah 40 tahun, akan diproses untuk proses penyaluran bantuan PKH di tahap 3 dan tahap 4. Jadi ada 2 tahap nanti yang bantuan PKH-nya akan berkurang jumlah pesertanya karena ada graduasi untuk para keluarga muda, seperti itu. Nah teman-teman, untuk proses penyaluran bantuan BPNT sendiri, bantuan BPNT untuk penyaluran bulan Juni untuk daerah-daerah yang BPNT Juninya belum cair akan dicairkan melalui KKS, sama seperti penyaluran bantuan BPNT bulan April kemarin. Namun sampai hari ini itu belum ada informasi terkait jadwal penyaluran bantuan BPNT alokasi Juni. Dan kita doakan saja semoga proses penyaluran bantuan BPNT Juni nanti itu penerimanya masih sama seperti penerima bantuan BPNT bulan April. Jadi belum ada proses graduasi seperti itu ya. Jadi proses graduasi sendiri untuk penerima bansos PKH dan BPNT insya Allah akan dilaksanakan di pertengahan tahun ini. Jadi mulai atau terhitung dari penyaluran BPNT bulan Juli dan juga penyaluran bantuan PKH tahap ketiga. Sedangkan di tahap kedua seperti informasi yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah sekali sampai bulan Juni ini di tanggal 13 itu masih ada proses penyaluran bantuan PKH untuk mereka para peserta bantuan PKH yang belum cair. Teman-teman, sampai di sini dulu informasi terupdate terkait bantuan sosial. Kita ketemu di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.